Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mempelajari ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya beri judul hanya oleh percaya. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami, untuk karya penebusan Tuhan di atas kayu salib yang memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, membuat kami mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Ketiga ayat ini saya ambil di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Kita akan baca hitungan ketiga mulai 2, 3. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Paragraf ini berfokus pada ayat yang ke-16, ayat 17 dan 18 sebagai pendukung atau penguat dari ayat yang ke-16. Nah, konteks ayat ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Yahudi mengenal Allah dengan sifat keadilannya yang menghukum orang yang berdosa. Sehingga banyak orang itu beranggapan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu begitu kejam, seperti tidak berperasaan, tidak berbelas kasih, gitu ya. Sedangkan Allah di dalam perjanjian baru dianggap penuh kasih, penuh belas kasihan. Nah, apakah sifat Allah berbeda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Apakah berbeda? Tidak. Setiap kali bangsa Israel berbuat dosa terhadap Allah, Allah memang menghukum mereka. Di dalam perjanjian lama, Allah menghukum bangsa Israel, mendisiplin secara keras. Namun ketika bangsa Israel bertobat, Allah menolong mereka. Keluaran 34, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dikatakan, ini kasih Tuhan, sifat kasih yang Allah miliki, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Allah memiliki sifat kasih. Di dalam perjanjian lama, Allah bagi sebagian orang mungkin dianggap Allah yang kejam, menghukum. Tetapi pada dasarnya Allah memiliki sifat kasih, karena Allah adalah kasih. Allah menyatakan keadilannya berdasarkan kasihnya. Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya
sebagai anak. Ya. Allah menyatakan keadilannya berdasarkan kasih-Nya. Ya. Bahkan bukti kasih Allah dengan cara memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Itu bukti kasih Allah. Tidak ada bukti lain yang lebih kuat dalam menyatakan kasih selain daripada pengorbanan. Ya. Kita ingat kisah Abraham, di mana Abraham rela, taat untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ini anak yang dinanti-nanti, yang diharapkan bertahun-tahun lamanya, anak tunggalnya yang pada akhirnya melalui penantian yang begitu panjang, Allah mengaruniakan Ishak. Kita ingat kisah Abraham, di mana Abraham mengorbankan anaknya, ya, Ishak, ya, anak yang dinanti-nantikan, yang diharap-harapkan, ya, bertahun-tahun lamanya menanti seorang anak, kemudian Allah mengaruniakan anak kepada Abraham, tetapi Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Walaupun pada akhirnya Allah menyediakan domba khusus untuk pengorbanan, tetapi di sini menyatakan betapa Abraham begitu mengasihi Allah. Bukti Abraham mengasihi Allah adalah ketaatannya kepada perintah Tuhan. Meskipun itu hal yang paling sulit, ya, paling berat yang Abraham harus lakukan. Tetapi ia mau menyatakan kasihnya kepada Allah melalui ketaatannya. Demikian Allah begitu mengasihi dunia, ya, dan bukti kasihnya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kita melihat Abraham, ya, kita semisal orang tua ada di posisi Abraham, mengorbankan anak kita, itu luar biasa. Kita sulit mungkin, ya. Harta yang paling berharga dari yang segala yang kita miliki, yaitu anak kita harus korbankan untuk ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah cinta, itulah kasih yang sesungguhnya yang kita nyatakan kepada Tuhan, karena apa? Ketaatan kita sepenuh hati kita. Ya. Itulah gambaran betapa Allah pun mengasihi dunia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia. Orang-orang berdosa. Ya, dunia di sini menunjuk kepada keseluruhan umat manusia yang berdosa. Ciptaan yang telah rusak oleh dosa, namun Allah tetap mengasihi. Bukti kasihnya mulia, sempurna, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia. Manusia selalu gagal di dalam mencari Allah karena dosa mereka. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Begitu Allah mengasihi dunia, orang-orang berdosa, tetapi manusia berdosa selalu gagal dalam mencari Allah. Allah menawarkan penebusan melalui anaknya yang tunggal, tetapi manusia berdosa selalu gagal mencari Allah.
Oleh sebab itu keselamatan merupakan inisiatif Allah. Ya. Keselamatan merupakan anugerah atau pemberian cuma-cuma. Keselamatan tidak datang melalui perbuatan atau amal baik manusia. Tidak ada perbuatan baik manusia yang mampu menyelamatkan. Karena gambarannya perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Itu semua karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Manusia berdosa yang hidup dalam dunia ini tidak akan pernah sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak akan pernah sanggup. Harus ada pribadi yang tidak berasal dari dunia yang berdosa ini yang sanggup menyelamatkan manusia. Itulah bukti kasih Allah kepada manusia, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, pribadi yang dari atas untuk menyelamatkan umatnya. Untuk menawarkan penebusan dosa. Ya. Yesus lahir di dunia namun tidak berasal dari dunia. Ya, maka hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang yang berjalan-jalan di tebing gitu ya. Mungkin dia suka mendaki. Kemudian dia terperosok gitu ya. Terperosok dan jatuh ke jurang. Dia tidak sanggup untuk naik sendiri. Dia butuh uluran tali dari orang yang ada di atas. Seberapa susah payahnya dia tidak akan bisa untuk naik ke atas tebing. Ya. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Harus ada pribadi yang ada di atas yang menyelamatkan melalui mengulurkan tali. Baru orang yang di bawah bisa terselamatkan, tertolong. Ya. Keselamatan murni adalah karunia Tuhan, Bapak Ibu. Bukan usaha manusia dengan cara berbuat baik, ya, dengan amal perbuatannya, kemudian manusia itu bisa diselamatkan. Tidak. Keselamatan hanya kita peroleh melalui respon percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini. Keselamatan bukan kita peroleh melalui perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita itu gambarannya di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Karena natur dosa kita. Ya. Keselamatan hanya kita peroleh melalui respon percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah keistimewaan kekristenan. Keselamatan melalui respon percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 merupakan landasan bagi kita untuk beroleh keselamatan, yaitu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya. Kita perhatikan kedua ayat nats yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18 ya, yang menjadi pembahasan kita. Dikatakan di ayat yang ke-16b dari Yohanes pasal 3, nats kita pada pagi hari ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dipertegas di dalam ayat 18a, siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Hanya satu syaratnya, percaya kepada Yesus Kristus. Itulah keselamatan kita.
Ya. Jaminan keselamatan kita hanya oleh percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Abraham dibenarkan Allah bukan karena kesalehannya, melainkan karena kepercayaannya kepada Allah. Di dalam Roma ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah kepada Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Yang diperhitungkan Tuhan adalah ketika Abraham percaya kepada Tuhan. Bukan ketika Abraham berbuat baik, begitu ya, hidup saleh. Bukan, tetapi ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah percaya yang bagaimana, gitu ya. Syaratnya cuma satu untuk kita beroleh keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya percaya yang bagaimana? Bukankah iblis percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bukankah iblis juga percaya bahwa hanya ada satu Allah? Lalu percaya yang bagaimana? Kata percaya dalam Yohanes 3 pasal 6, ayat 16 dan 18 menggunakan kata pisteon dalam bahasa Yunani, ya, yang bentuknya verb participle present active. Ya, ini menggambarkan partisipasi dalam tindakan aktif yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Kata percaya di dalam nas firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, itu percaya yang menggambarkan partisipasi dalam tindakan aktif yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Jadi bukan saat ini percaya, kemudian besok enggak percaya, kemudian percaya hanya sebatas pengetahuan, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Bukan. Tetapi bentuk partisipasi ya melalui tindakan aktif yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Ada kisah nyata seorang pemain akrobat yang terkenal ya, bernama Charles Blondin. Ya. Blondin hendak melakukan penyeberangan dengan seutas tali dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara. Ini air terjun yang terkenal ya, Niagara Falls. Di mana jika jatuh maka ia akan mati karena ini cukup tinggi. Blondin berkata kepada semua penonton yang hadir hendak melihat akrobatnya. Dia berkata demikian, percayakah kalian jika aku dapat menyeberang dengan selamat berjalan di atas tali tersebut dari ujung ke ujung? Ya, sontak semua penonton hanya terdiam. Tidak bicara ia percaya atau tidak karena belum melihat. Ya, Blondin belum memulai atraksinya. Nah, lalu Blondin berjalan di atas tali tersebut dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara tersebut dan kembali dengan selamat. Kemudian ia mengulangi hal tersebut sampai 3 kali. Lalu semua penonton bertepuk tangan ya, mengatakan hebat Blondin. Bisa berjalan di atas seutas tali menyeberangi air terjun Niagara dari ujung ke ujung.
Lalu Blondin berkata lagi kepada penonton, percayakah kalian jika saya dapat berjalan dengan selamat dari ujung ke ujung sama dan kembali lagi kemari dengan selamat? Ya. Semua penonton dengan semangatnya berkata, kami percaya, karena melihat Blondin 3 kali bolak-balik selamat, tidak jatuh. Jadi ketika Blondin mengatakan lagi, apakah percaya? Semangat, kami percaya. Nah, lalu Blondin berkata kepada penonton, jika demikian siapakah yang mau aku gendong? Hendak ikut berjalan bersama aku di atas tali tersebut? Seketika semua penonton hening. Ya, hening. Tidak ada yang berani. Menjadi ragu-ragu kepercayaannya. Wah, tadi percaya, semangat. Tetapi ketika Blondin memberikan tawaran, kalau begitu ada yang mau saya gendong untuk menyeberang, semua jadi ragu-ragu. Ya. Hingga ada seorang anak kecil berkata kepada Blondin, saya mau ikut, dengan yakin, saya mau ikut. Kemudian anak kecil tersebut datang kepada Blondin dan mereka pun berjalan di atas tali tersebut dari ujung ke ujung. Di atas air terjun Niagara tersebut dan kembali lagi ke tempat awalnya dengan selamat. Lalu semua penonton bertepuk tangan dan bergembira. Nah, lalu setelah acara itu selesai, banyak orang yang mengerumuni anak kecil itu ya. Kemudian tanya, loh kok kamu berani ikut dengan pemain akrobat untuk berjalan seutas tali? Kamu tidak takut mati? Nah, lalu anak kecil tersebut tersenyum dan berkata kepada semua orang, aku tidak takut mati karena pemain akrobat tersebut adalah ayahku dan ia tidak akan pernah mencelakakan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan anak kecil tersebut kepada ayahnya mengalahkan segala-galanya. Segala keraguan itu lenyap ya, dengan kepercayaan yang aktif yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu kepada ayahnya. Bapak Saudara sekalian, sikap percaya kita kepada Yesus Kristus seharusnya seperti ini. Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesuslah yang sanggup menyelamatkan. Hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang dapat mendamaikan kita dengan Allah, yang dapat memberikan jaminan hidup kekal. Percaya seperti ini adalah percaya dengan keyakinan yang teguh, tidak tergoyahkan. Tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi percaya dengan tindakan aktif. Maksudnya bagaimana? Ketika imannya digoncang, ia tetap percaya teguh. Ia tetap menyatakan imannya, kepercayaannya kepada banyak orang. Nah, itulah sikap percaya yang aktif dan terus menerus. Kita percaya firman Tuhan artinya kita tidak hanya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sebatas di pengetahuan kita, tetapi kita aktif melakukan firman Tuhan. Itulah baru namanya kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan secara aktif dan terus menerus. Itulah percaya kita kepada Tuhan. Berbeda dengan iblis percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi tidak menunjukkan partisipasi aktif dan secara terus menerus kepada Yesus. Menyembah Yesus setiap saat. Malahan iblis menawarkan dunia, keindahan dunia kalau Yesus menyembah iblis. Ya. Jadi percaya kita kepada Yesus Kristus bukan hanya sebatas percaya di dalam level pengetahuan, tetapi kata kerja aktif, partisipasi dalam tindakan aktif secara terus menerus. Itulah percaya kita kepada Tuhan. Ya.
perlu kita sadari bahwa kita manusia berdosa yang bukan siapa-siapa, ya, yang seharusnya tidak layak menerima kasih yang begitu mulia karena keberdosaan kita. Kita bukan siapa-siapa, tetapi kok Allah mengasihi kita. Tuhan mau menerima kita hanya karena kita percaya secara aktif. Itu sebuah anugerah yang mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan hanya demi kelancaran bisnis kita. Wah, kita suatu ketika percaya Yesus pasti akan menolong bisnis kita. Tetapi ketika kita dihadapkan sebuah tantangan, kesulitan, waduh, bisnis kali kok semakin seret. Mulai ragu, percaya kita mulai tidak aktif lagi. Tidak terus lagi percaya. Loh, di mana penyertaan Tuhan? Ya. Kemudian kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan demikian. Ya. Atau kita menyanyiakan anugerah hanya untuk kenaikan jabatan. Atau ingin punya pasangan hidup. Hanya demi ingin pasangan hidup, kita menanggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu tidak sebanding, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Itu tidak sebanding dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Yaitu anaknya yang tunggal, tetapi kita tidak responi dengan percaya yang aktif secara terus-menerus. Itu tidak sebanding. Begitu Allah mengasihi kita sedemikian rupa, ya, melalui anaknya yang tunggal, masa kan kita tidak meresponi dengan sikap percaya kita yang aktif? Ya. Masa iman kita mudah digoyahkan? Itu tidak sebanding, Bapak Ibu. Ya. Tuhan sudah mengasihi kita. Maka sebagai bentuk percaya kita yang aktif adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Buktinya apa kita mengasihi Tuhan? Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita perlu mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Yaitu dengan ketaatan kita. Ya. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita taat kepada Tuhan. Ya. Jadi percaya secara aktif itu adalah ketaatan kita. Ketaatan kita. Hal yang paling penting dalam hidup kita hanyalah dipersatukan dengan Allah, bukan yang lain. Maka jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita hanya untuk hal duniawi yang remeh, ya, yang sepele. Pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus itu begitu mulia. Sesuatu hal yang cuma-cuma tetapi bukan murahan, tetapi mahal adanya. Maka sikap kita harus bersyukur. Kita mau percaya secara aktif. Kita mau taat kepada Tuhan. Ya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Dengan kita menaikkan pujian. Betapa besar kasih-Mu, Allahku. Besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah yang mulia, untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Dengan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, yang menjadi jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Hanya dengan satu syarat, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Itu merupakan anugerah yang begitu mulia, yang kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Kami mau terus percaya secara aktif kepada-Mu Tuhan. Walaupun banyak hal yang mungkin menggoncang iman kami, tetapi kami mau teguh percaya. Dan kami mau secara aktif menyatakan kepercayaan kami, iman kami kepada banyak orang. Sehingga orang lain pun boleh meresponi dengan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan memampukan kami untuk melaksanakan perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.